Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solihah kelas 1 yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah, semoga hari ini kalian, keluarga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar SBDB, Seni Budaya dan Prakarya, bersama Ustadzah Nuri. Nah, agar pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan dan bisa menjadikan manfaat bagi kita semua, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Oke, sudah siap? Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Doaan A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal bahan alam dalam berkarya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran dari Ustadzah berharap kalian dapat mengidentifikasi pemanfaatan hasil alam dalam membuat karya seni dengan baik. Yang kedua, siswa dapat berkreasi dengan memanfaatkan bahan alam sehingga menjadi hasil karya yang indah. Nah, karya yang akan kita pelajari dengan menggunakan bahan alam adalah yang pertama, yaitu karya kolase dari bahan alam biji-bijian dan daun kering. Yang kedua, karya meronce dengan biji-bijian, batang singkong, kerang, dan lain-lainnya. Nah, ini kolase adalah sebuah teknik menempel. Contoh dari beberapa kolase dengan biji-bijian yaitu ada kolase kura-kura dari biji kacang hijau dan kedelai. Ini adalah contoh kolase kura-kura ya anak-anak. Membuatnya dengan biji kacang hijau dan kedelai. Selanjutnya ada contoh kolase jeruk dengan biji jagung dan kacang hijau. Ini di buahnya adalah biji jagung, daunnya menggunakan biji kacang hijau. Selanjutnya ada kolase apel dengan biji kedelai merah dan kacang hijau. Ini buah apel, ini ada 2 buah apel ya. Ini untuk buahnya kita menempel dengan kedelai merah. Untuk daunnya ini dengan kacang hijau. Nah, untuk kolase dari bahan alam daun kering ada beberapa contoh. Di antaranya adalah kura-kura, kemudian ikan, kemudian ada kupu-kupu, ada apa ini? Iya betul, angsa ya. Nih, bagus sekali ya anak-anak ya. Ustadzah yakin kalian pasti akan bisa membuat yang lebih bagus dari yang sudah Ustadzah tampilkan ini. Nah, apa saja sih bahan-bahan dan langkah-langkahnya Ustadzah? Nah, ini ya, di sini ada bahan-bahannya dan langkah-langkah membuat karya kolase. Bahannya adalah yang pertama ada gambar yang kita inginkan. Bisa apel, bisa gambar binatang ya. Setelah kalian siapkan gambar-gambarnya, kemudian biji-bijian ya. Ada biji-bijian yang sudah kita siapkan di sini nih ya, ada contoh biji kedelai. Gambarnya apel. Kemudian daun kering dan lem Raja Wali. Kenapa harus pakai lem Raja Wali, Ustadzah?
Ya, karena lebih kuat ya, lebih kuat. Dan nanti ketika kalian memberikan lem tuh yang banyak ya, lebih banyak memberikan lem agar semakin merekat. Ini langkahnya. Yang pertama, disiapkan gambarnya. Kemudian diberi lem pada area yang akan ditaburi biji-bijian atau daun kering. Setelah itu menempel. Nah, setelah menempel kita tekan agar lebih merekat ya. Jadi setelah kalian memberi lem, kemudian diberikan biji-bijiannya sama atau daun-daun ya. Setelah itu kita tekan. Nah, ditekan-tekan ya agar lebih merekat. Ya, jangan lupa ya setelah diberikan lem, ditekan-tekan bijinya agar lebih merekat. Nah, agar lebih tambah merekat, kemudian kita keringkan ya. Nah, selanjutnya kita masuk di materi meronce. Apa sih meronce itu? Nah, meronce adalah merangkai benda dengan tali. Jadi di situ ada bahan utamanya yaitu tali, harus ada talinya karena kita ini akan meronce. Nah, untuk benda-benda yang dironce harus berlubang agar bisa dimasuki benang atau tali. Tapi jika benda yang dironce belum berlubang, maka buatlah lubang dengan tusuk gigi atau kalian bisa menggunakan lidi atau jika perlu dengan jarum ya anak-anak, seperti biji salak. Ya, kalau biji salak itu nanti bisa dibor. Ya. Jadi yang pakai jarum itu menusuknya tuh seperti ini biji kacang, menusuknya dengan jarum. Ya, dan jangan lupa kalian bisa bekerja sama dengan guru jika di sekolah atau dengan orang tua jika di rumah seperti saat ini ya. Saat ini kan masih pandemi ya. Jadi selama pandemi ini kalian kan belajar bersama orang tua di rumah. Tetap sabar ya. Semoga keadaannya seperti ini segera berlalu agar kita bisa segera bertemu di sekolah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa contoh. Di sini ada Siti dan Dayu, betul ya. Dayu dan Siti sedang meronce bahan alam. Di sini ada apa saja ya yang bahannya? Nah, ada bunga melati. Kemudian ini ada batang daun singkong. Terus ini ada pete. Ya, orang Jawa bilang pete, petai. Nah, ini. Jadi nanti bisa menjadi sebuah gelang yang sangat indah, cantik sekali ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada alat dan bahan meronce anak-anak. Apa saja sih bahannya? Bahannya itu ada biji kepo. Selain itu bisa biji jarak, biji sawo. Kemudian ada biji jali, biji serikaya, dan kulit kerang. Ya, nah ini jika belum berlubang maka kalian bisa membuat lubang terlebih dahulu ya. Jika ingin membuat kalung atau gelang dari bahan-bahan ini maka kalian harus membuat lubangnya terlebih dahulu. Ya, bisa dengan bor. Kalau kerang ini nanti melubanginya dengan bor. Ya, karena ini sangat keras ya. Oke, nah alatnya ada gunting untuk memotong apa? Iya benar, untuk memotong senarnya atau benangnya. Kemudian ada jarum. Setelah itu ini benang. Benangnya bisa benang yang buat kasur itu ya. Boleh. Bisa dengan senar elastis ini ya. Ini biasanya yang dipakai untuk meronce manik-manik. Oke, next. Nah, ini bahan alam yang lainnya adalah berupa batang pepaya dan batang singkong. Ini adalah batang pepaya. Ya, ini bisa dipotong-potong terlebih dahulu jika kalian mau membuat karya meronce dari batang pepaya ini. Nanti daunnya ini bisa dipotong. Jadi apa ya nanti ya? Setelah ini kita akan melihat hasil
meronce dari bahan alam batang pepaya dan batang singkong. Ini batang singkongnya ya. Pernah melihat ya di rumah kalian? Pasti banyak. Saya yakin kalian sudah tahu bentuknya ya. Tanaman singkong itu bagaimana, tanaman pepaya itu bagaimana. Nah, Ustazah lanjutkan. Nih, langkah-langkah meronce itu bagaimana sih? Langkah-langkahnya yang pertama adalah potonglah bahan alam yang perlu dipotong sesuai dengan selera kita. Ya, jadi kita harus memotong. Jika terbuat dari batang pohon pepaya dan batang singkong tadi, kita harus memotong-motong dulu ya. Dipotong sesuai dengan selera kalian, pengen yang panjang-panjang atau yang pendek-pendek. Nah, nanti dibuat ini pola panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek ya. Singkong pepaya, singkong pepaya, singkong pepaya, agar nanti tampak lebih indah ya. Yang kedua, buatlah lubang pada bahan alam yang sulit dilubangi dengan menggunakan alat bor. Seperti tadi misalnya kalian kepingin membuat kalung dari kerang ya, sama biji-bijian sebiji salak. Nah ya, itu perlu dilubangi dulu. Yang ketiga, masukkan benang ke dalam jarum. Jadi setelah selesai, kalian memasukkan benang ke dalam lubang jarum ya. Selanjutnya yang keempat, tusukkan jarum pada bahan alam yang kita inginkan. Setelah itu kita membuat pola yang teratur agar tampak lebih indah. Jangan lupa ya, yang paling terakhir yaitu diikat. Setelah selesai semua, dimasukkan ke dalam benang. Nah, diikat biar nggak lepas ya. Jadi kalau belum bisa mengikat dengan erat, minta bantuan orang tua di rumah. Nanti kalau di sekolah sama ustadzah ya pasti sama ustadzah belajarnya di sekolah. Nah, berikut ini adalah contoh beberapa hasil karya meronce dengan bahan alam biji-bijian dan batang singkong serta batang pepaya. Ini anak-anak, ini contoh biji apa? Betul, biji salak ya. Ih, bagusnya ustadzah, ini gelang ustadzah. Iya betul ya, ini adalah gelang yang sangat cantik terbuat dari biji salak. Di bawahnya ini ada kalung juga. Ini kalung dari biji kacang hijau sepertinya ini. Ya, kemudian ini adalah dari daunnya singkong. Daun singkong ya, dipotong, diambil, dijadikan ini apa kayak gantungan. Ini kalau gelang itu kan ada gantungannya ya, gandulnya. Ya, ini. Kemudian ini ada kalung. Lah ini adalah kalung yang terbuat dari batang pohon pepaya. Cantik ya? Subhanallah, luar biasanya manusia yang hebat ini ya. Nah, Ustazah yakin kalian nanti pasti bisa membuat hasil karya dari bahan alam ini lebih indah dari ini. Kemudian ini ada kalung terbuat dari batang pohon singkong. Ini gantungannya, ini ya. Nah, cantiknya subhanallah ya. Ini terbuat dari apa yo? Betul sekali, terbuat dari biji kacang ya. Biji kacang dan daun singkong. Ini kolaborasi antara kacang merah dan batang singkong. Ini subhanallah bagusnya ya. Ini ada Siti dan Dayu tadi yang sudah membuat hasil karya dari bahan alam. Alhamdulillah. Sekarang tugas kalian adalah membuat hasil karya. Kalian bisa memilih salah satu, membuat kolase atau meronce. Kemudian silakan dikirim di Teams kelas masing-masing pada channel SBDB. Nah, anak solihah yang hebat, yang luar biasa, tetap semangat ya. Jangan lupa ya, jaga kesehatan. Kemudian berdoa kepada Allah agar
suasana kondisi yang seperti ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa bertemu dan belajar di sekolah bersama-sama. Alhamdulillah. Terakhir dari Ustazah ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Semoga apa yang Ustazah berikan pada hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.